Assalamualaikum adik-adik. Dalam video ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang ilmu kimia. Nah adik-adik, istilah kimia itu mulai digaungkan pada abad ke-8. Kata kimia itu sendiri berasal dari bahasa Arab al-kimia yang artinya perubahan materi. Tokoh kimia pada saat itu adalah Jabir Ibnu Hayyan, yaitu seorang ilmuwan muslim yang pertama kali mengenalkan ilmu kimia. Ilmu kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat dari skala atom hingga molekul dan perubahan energi yang menyertai suatu perubahan materi tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, materi itu apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ada 3 jenis materi. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua zat cair, dan yang terakhir gas. Lalu bagaimana membuktikan zat padat itu adalah materi? Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah batu ditimbang. Maka dari proses menimbang batu itu kita dapat mengetahui massa dari batu tersebut. Artinya batu itu memiliki massa. Gambar yang kedua, batu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka air akan tumpah keluar. Artinya apa? Batu akan menempati ruangan yang ada di dalam gelas, sehingga yang awalnya gelasnya penuh air akan tumpah. Lalu bagaimana membuktikan zat cair itu adalah materi? Perhatikan gambar. Jika seseorang mengangkat ember berisi air, pasti akan terasa berat. Itu artinya apa? Air tersebut mempunyai massa. Yang kedua, kita mengisi balon dengan air, maka air akan mengikuti bentuk balon yang artinya air tersebut menempati ruangan. Selanjutnya, bagaimana membuktikan zat gas itu adalah materi? Perhatikan gambar. Saat seseorang mengangkat tabung gas LPG, maka itu akan terasa berat. Karena apa? Karena gas LPG yang di dalamnya memiliki massa. Yang kedua, saat kita memasukkan gelas kosong ke dalam ember berisi air dalam posisi terbalik, maka gelas tidak akan terisi air. Karena apa? Karena ada udara yang berada di dalam gelas, sehingga kita tidak bisa mengisi air dalam posisi gelas terbalik ke dalam ember tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah sifat materi. Perhatikan tabel berikut. Sifat materi dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan jumlah partikel terbagi menjadi sifat intensif dan sifat ekstensif. Sedangkan berdasarkan proses perubahan materi dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat intensif itu sendiri adalah sifat yang tidak dipengaruhi oleh jumlah. Contohnya adalah rasa, massa jenis, dan lain-lain. Sedangkan sifat ekstensif itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah materi tersebut. Contohnya massa atau berat, volume, dan lain-lain. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisika suatu zat. Contohnya daya hantar listrik, wujud zat, massa jenis, titik didih, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan kesanggupan suatu zat melakukan reaksi kimia. Misalnya, besi dapat berkarat, gas CO2 dapat mengeruhkan air kapur, bensin mudah terbakar, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah klasifikasi materi. Materi berdasarkan jumlah penyusunnya itu terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal atau murni dan campuran. Zat tunggal itu sendiri adalah zat murni yang terdiri dari satu jenis materi. Sedangkan campuran itu adalah terdiri dari 2 atau lebih materi.
Zat tunggal itu sendiri terbagi menjadi dua, ada unsur dan juga senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi bagian-bagian zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Sedangkan campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran di mana materi penyusun campuran tersebut tidak dapat dibedakan. Contohnya adalah larutan. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran di mana materi penyusun campuran tersebut dapat dibedakan. Misalnya adalah suspensi. Pembahasan selanjutnya adalah metode ilmiah. Oleh karena ilmu kimia adalah ilmu sains, maka untuk mempelajari ilmu kimia harus menggunakan disiplin ilmu dan cara-cara atau metode yang bisa digunakan oleh para saintis dalam memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Cara-cara atau metode dalam mempelajari dan mendapatkan ilmu pengetahuan disebut metode ilmiah. Alurnya, yang pertama, merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. Yang kedua, mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Yang ketiga, mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah dan menganalisis data-data penelitian. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, melaporkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Pembahasan terakhir adalah hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu pendukung lainnya. Adapun hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang kedokteran, yaitu untuk mendiagnosa penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Yang kedua, bidang farmasi sebagai dasar pembuatan obat. Yang ketiga, bidang kriminologi untuk proses visum dan pemeriksaan urin. Yang keempat, dalam bidang seni untuk menentukan keaslian suatu lukisan. Selanjutnya, bidang pertanian sebagai dasar pembuatan pupuk. Lanjut, bidang biologi untuk mempelajari reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini dan sampai jumpa pada video-video yang selanjutnya. Oh,